Halo semua. Kami dari kelompok 3. 1 BUMD. Halo, perkenalkan nama saya Cindy. Perkenalkan, nama saya Eri. Perkenalkan, nama saya Joycelyn. Perkenalkan, nama saya Hardianto. Perkenalkan, nama saya Hendra Winata. Perkenalkan, nama saya Kurnia Chandra. Perkenalkan, nama saya Melson. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan Kita. Perkenalkan, nama saya Rio Winata. Perkenalkan, nama saya Vanessa Fernanda. Halo, nama saya Agustin. Namo Buddhaya. Halo semua. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proyek ujian akhir semester kami yang berjudul Penyuluhan mengenai pemanfaatan dan pengolahan dedaunan kering menjadi kompos pada Vihara Dharma Mulia. Adapun pembahasannya sebagai berikut. Yang pertama pendahuluan, yang kedua metode pelaksanaan, yang ketiga jadwal dan biaya kegiatan, yang keempat pelaksanaan, dan yang kelima penutup. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Salah satu permasalahan yang sering terjadi pada setiap vihara adalah sampah yang bertumpukan, terutama sampah dedaunan yang jatuh dari pohon dari sekitar vihara. Kami sebagai mahasiswa umat Buddha tentunya harus memberikan kontribusi dalam mengatasi hal tersebut. Vihara yang kami pilih pelaksana proyek kali ini adalah Vihara Dhamma Mulia dengan lokasi Jalan Pemuda Balai Permai Kecamatan Kota Batam. Proyek kegiatan yang akan kami terapkan pada Vihara Dhamma Mulia adalah pengolahan limbah dedaunan menjadi kompos yang akan menyuburkan tanah. Alasan memilih lokasi penerapan kegiatan adalah yang pertama, lokasi vihara yang terdapat banyak tanaman. Yang kedua, tanaman-tanaman tersebut akan menghasilkan limbah dedaunan yang dapat digunakan sebagai bahan kompos untuk menyuburkan tanaman. Yang terakhir, karena Vihara Dhamma Mulia memiliki banyak tanaman, maka vihara akan membutuhkan kompos ataupun pupuk untuk menyuburkan tanamannya. Masalah. Apa saja permasalahan yang sering dialami oleh vihara? Bagaimana cara atau upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut? Apa saja manfaat yang diperoleh oleh ide yang diajukan dalam mengatasi permasalahan tersebut? Lokasi manakah yang dipilih dalam pelaksana kegiatan? Mengapa memilih lokasi tersebut sebagai pelaksana kegiatan? Bagaimanakah motif pelaksanaan dari kegiatan yang dipilih? Dan yang terakhir, berapakah biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan? Selanjutnya, kita ke tujuan pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, membantu wihara dalam mengatasi permasalahan limbah dedaunan dan yang menumpuk. Yang kedua, membantu wihara dalam mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk pupuk tanaman. Dan sesudah itu, dengan adanya proyek kegiatan ini akan mendorong wihara dalam memanfaatkan limbah dedaunan secara efektif dan efisien. Yang keempat, yang terakhir adalah pemanfaatan limbah dedaunan yang diolah menjadi kompos akan meningkatkan dan menjaga kesuburan tanaman di sekitar wihara. Bab 2. Metode pelaksanaan. Pertama, lokasi pelaksanaan. Vihara Dhamma Mulia terletak pada Jalan Pemuda Balai Permai Kecamatan Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Kondisi Vihara Dhamma Mulia dengan fasilitas ibadah yang lengkap. Partisipan kegiatan, anggota kelompok dan pengelola vihara. Partisipan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah anggota kelompok beserta pengelola Vihara Dhamma Mulia. Anggota kelompok akan berkontribusi dalam menyediakan alat dan bahan yang diperlukan dalam proses pengolahan limbah dedaunan menjadi kompos. Anggota kelompok juga akan memberikan penyuluhan dan menjelaskan cara proses pembuatannya. Kemudian, pengelola Vihara Dhamma Mulia yang akan melaksanakan proses pembuatannya. Bahan dan alat, nasi aking atau nasi sisa, dedaunan kering, air, kantong kompos atau karung bekas, tali rafia. Perencanaan kegiatan itu tuh pembentukan kelompok dan ide. Hasilnya itu tuh terbentuknya kelompok dan ide yang digunakan untuk membantu vihara. Dan kerjasama antara kelompok sama pengolah vihara. Yang kedua itu persiapan. Kegiatan itu penentuan waktu, alat, bahan, dan tujuan proyek. Hasilnya itu mendapatkan tempat untuk menjalankan proyek serta alat dan bahan yang harus digunakan. 3. Pelaksanaan. Memberikan penyuluhan serta penyerahan barang. 1. Mendatangi vihara dengan alat dan bahan yang telah disediakan oleh kelompok penulis. 2. Penyuluhan atau mengajarkan cara menggunakan kantong kompos yang telah disediakan dengan cara menumpuk sampah organik seperti daun, rumput, dan ranting yang akan disimpan pada kantong kompos hingga mengurai. 3. Penyuluhan atau mengajarkan media lain seperti menimbun, menggunakan karung, membuat tempat kompos sendiri,
4. Penulis merekomendasikan penggunaan dekomposer seperti EcoEngine dan M4 kepada pihak vihara untuk mempercepat proses penguraian yang dapat digunakan oleh vihara untuk menyuburkan kebun yang ada. 5. Metode pengumpulan data. Yang digunakan ada 2, observasi dan wawancara. Observasi merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati sekitar dengan menggunakan indera. Wawancara merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab yang diajukan kepada tujuan penelitian. Keenam, pengelolaan data. Metode yang digunakan merupakan metode penelitian, tindakan yang digunakan untuk menguji, mengembangkan dan menciptakan tindakan yang baru untuk digunakan sebagai memudahkan proses pengerjaan yang berkaitan dengan potensi daun gugur serta tanaman pada pengelola wihara Dharma Mulia. Baik, untuk bagian 3 yang merupakan biaya dan jadwal kegiatan, di mana biayanya itu merupakan barang-barang yang berupa tali rafia, air, dedaunan kering, nasi aking, dan juga alat kompos. Ini merupakan hasil dari persiapan. Namun saat kami realisasi, ada juga beberapa hal yang tidak kami pakai, yaitu nasi aking yang digunakan ataupun diganti nanti menjadi enzim yang disediakan oleh vihara. Nah, itu juga ada air, dedaunan kering, kantong kompos yang kami sediakan, serta tali rafia tidak kami gunakan karena kami menggunakan kantong kompos. Untuk jadwal kegiatan, kami melakukannya pada Oktober, di mana itu merupakan persiapan penerimaan dan juga pemberian dan penyuluhan. Untuk kajian kembali dan juga penyuluhan alat kompos kami lakukan pada Desember. Selanjutnya yaitu pelaksanaan. 1. Pelaksanaan. Proses pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan metode pelaksanaan yang sudah kami rencanakan sebelumnya, yang terdiri dari 3 tahap, yaitu perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan kegiatan. Setelah melakukan penyuluhan dan penyerahan barang, pihak vihara sudah dapat memulai menerapkan pemanfaatan dan pengolahan dedaunan kering menjadi kompos dengan menggunakan alat dan bahan yang sudah kami serahkan sesuai dengan cara dan metode untuk pengolahannya yang sudah kami jelaskan melalui penyuluhan. Untuk kendala yang dialami, sementara belum terdapat kendala yang kami ataupun pihak vihara alami dalam proses pelaksanaan kegiatan. Hanya saja kompos yang diolah sebelumnya belum secara total bisa dikatakan jadi, karena pembuatan kompos cukup memakan waktu yang lama. Dan untuk solusi yang dapat kami berikan adalah, menurut kami, jika vihara melaksanakan kegiatan pengolahan kompos secara rutin, maka kuantitas kompos yang dihasilkan juga akan banyak, sehingga kedepannya pihak vihara tidak perlu khawatir lagi mengenai lamanya produksi kompos, karena mereka sudah memiliki stok tersedia dari pengolahan secara rutin sebelumnya. Jika kedepannya terdapat kendala yang dialami oleh vihara dalam proses tersebut, kami bersedia melakukan kunjungan dan membantu vihara dalam menyelesaikan kendala tersebut. 2. Hasil pelaksanaan kegiatan. Anggota kami melakukan kunjungan ke Vihara Dharma Mulia untuk memeriksa proses dan hasil dari pelaksanaan kegiatan. Dari hasil untuk kunjungan tersebut, dapat kami simpulkan bahwa hasil pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan pengolahan dedaunan kering menjadi kompos berjalan cukup lancar dan baik. Pengolahan kompos sudah diterapkan dan dilaksanakan oleh Vihara Dharma Mulia. Hasil dari kompos tersebut juga bisa dikatakan 85% sudah jadi. Kami hanya perlu mendiamkan kompos dan dalam beberapa saat, maka kompos tersebut bisa dikatakan sudah jadi sepenuhnya. Maka dari itu, persentase keberhasilan yang kami ukur dari pelaksanaan kegiatan ini sementara adalah 85%. Jika kompos secara keseluruhan sudah jadi dan pihak vihara menerapkan secara rutin, maka persentase keberhasilan kami yang kami ukur adalah 95%. Selanjutnya, yang ketiga itu dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan projek. Manfaat langsung yang dapat dirasakan itu ada sampah dedaunan sudah berkurang jika dibanding dengan 2 bulan yang lalu dan tanaman menjadi lebih subur. Manfaat tidak langsungnya itu mengurangi polusi, di mana sebelumnya pemusnahan sampah itu dengan dibakar, dan menghemat biaya, yaitu biaya membeli minyak untuk membakar daun serta biaya pembelian pupuk. Selain itu juga ada ide dari pihak vihara yang terinspirasi dari kegiatan ini, yaitu akan ada pembuatan tempat khusus untuk menimbun sampah dedaunan untuk dijadikan kompos nantinya. Menurut pihak vihara, kegiatan ini sangat bagus dan memiliki potensi yang tinggi. Sebagai konklusi, ini merupakan salah satu investasi jangka panjang yang bisa digunakan untuk kepentingan dan keperluan yang bermanfaat. Dengan adanya penerapan dari kegiatan ini akan memberikan dampak yang sangat baik kepada vihara dan lingkungan sekitarnya. 5. Penutup. Itu kesimpulan, proyek kegiatan yang kami lakukan di Vihara Dharma Mulia itu adalah pemanfaatan dedaunan kering menjadi kompos yang berfungsi untuk menyuburkan tanaman. Jadi metode pelaksanaan dari kegiatan kami ini terdiri dari perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Setelah kami selesai melaksanakan seluruh kegiatan,
Salah satu anggota kami melakukan kunjungan ke Wihara Dharma Mulia. Dan dapat disimpulkan bahwa kompos kami sudah jadi sekitar 85%. Dan dengan ini pihak wihara pun mengatakan secara langsung bahwa kegiatan ini memberikan dampak yang sangat baik terhadap lingkungan wihara, seperti mengurangi sampah dedaunan, menyuburkan tanaman, dan menghemat biaya, dan serta mengurangi polusi. Yang kedua itu ada saran. Jadi saran yang ingin kelompok kami katakan ini yang diberikan kepada Wihara Dharma Mulia, pemanfaatan kompos ini sebaiknya rutin dilakukan dan dilakukan secara berkelanjutan sehingga dampaknya itu lebih maksimal untuk Wihara Dharma Mulia sendiri. Baik, jadi untuk lampiran dokumentasi kami akan memberikan beberapa foto yang berupa dokumentasi hasil kami dari Vihara, yaitu kantong komposnya. Baik, jadi untuk ini sudah selesai penjelasan dari kami. Kami ingin ucapkan Anumodana, Namo Buddhaya, mohon maaf jika ada kesalahan. Kami dari kelompok 3, sekian, terima kasih dari kelompok kami.